Ya Pak, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Pak. Saya nggak nyangka nih yang saya khawatirkan kok terjadi juga sih. Pak, sebetulnya saya udah mau mengawasi semua pembuatan rekaman itu Pak. Tapi Pak Akbar tuh nggak mengizinkan saya. Bahkan waktu Centini take vokal tuh saya nggak boleh datang Pak. Padahal kan saya yang seharusnya bertanggung jawab sama semua proyek ini kan Pak. Tapi saya nggak punya pilihan. Nanti daripada Pak Akbar nggak mau melakukan rekaman, ya saya ikutin aja maunya dia. Saya tidak peduli. Gimana proses recordingnya? Ini masalah intern. Ya Allah, betapa peduli mereka karo aku. Maka bantulah mereka ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah. Ayo Pak, ayo. 1, 2, 3. Bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Mas Tejo, Pak Restu, Pak Tiwil, matur suwun udah nolongin Centini. Kamu gak apa-apa kan, Tin? Centini ndak apa-apa, Mas. CD-nya nggak jadi dikirim nih. Ayo, Tin. Tin, tunggu sebentar ya. Aku ambil motor dulu. Iya, Mas. Ayo, naik taksi. Ayo berangkat. Pak, kalau naik taksi macet, Pak. Jo, udah telat nih. Nanti kamu dipecat. Emang kamu tahu kantornya Pak Angga di mana? Kantor Pak Angga itu ada di pusat. Harus naik tol, ya. Harus naik mobil jadinya. Gini aja, Pak. Kasih alamatnya sama saya, biar saya cari, Pak. Nanti lewat jalan tikus, Pak. Pasti lebih cepat. Kekeh banget sih. Saya mau nganterin dia karena ini penting buat dia, ya. Saya harus anterin dia. Lagian juga saya harus ketemu sama Pak Angga. Saya itu manajernya. Jadi saya bertanggung jawab sama dia. Sejak kapan, Pak? Bapak jadi manajer Centini, Pak? Udahlah, saya nggak mau bahas ini. Pokoknya saya harus ngomongin ke Pak Angga. Kenapa CD-nya itu harus diganti? Sekarang, ya. Pak, saya juga bisa jelasin sama Pak Angga, Pak. Terus kalau emang Pak Angga lagi meeting, main masuk itu aja, Tejo, ya. Emang kenal secara pribadi? Enggak kan? Harus saya yang ke sana, Jo. Mas Tejo, ndak apa-apa ya. Centini sama Pak Restu. Soalnya kan kalau Mas Tejo nganterin Centini, takutnya Mas Tejo tuh diomelin sama Bu Kinan. Sebaiknya Centini dianterin Pak Restu ya, Mas. Ndak apa-apa kan, Mas? Ya. Ya udah deh kalau gitu, Tin. Dari tadi juga ngomong kayak begitu, Jo. Mas, soalnya kan Pak Restu juga dekat sama Pak Angga. Gitu loh masuk Centini. Jangan tersinggung ya, Mas. Iya, Tin. Kamu yang semangat ya. Insya Allah. Allah selalu nungguin kamu. Matur suwun ge, Mas. Centini berangkat ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Hati Wil. Iya, hati-hati ya, Centini. Bisa agak cepetan dikit gak, Pak? Ya. Aku telepon Pak Angga ya. Udah pokoknya nggak usah khawatir ya. Nggak nyambung lagi. Aku telepon sekretarisnya sekarang ya. Kamu nggak usah panik. Ya, aku telepon sekarang. Gak ada masalah kok. Agak cepet, Pak. Agak cepet. Mau diangkat lagi nih, Pokoknya sekarang aku berdoa supaya nggak terjadi apa-apa, masalah nggak ada. Amin, Pak. Oh, berani ya? Nikung kayak begitu berani? Ya itu karena kesalahan dan kebodohan kamu sendiri, Restu.
Kalau orang kayak kamu itu harus dilawan, makanya sekarang harus ketemu Pak Angga secara langsung. Ayo. Ya percuma. Karena sekarang Pak Angga pasti udah denger hasil rekaman itu. Dan mau tahu hasilnya apa? Udah, nggak usah bicara yang macam-macam. Sekarang gue mau ke sana ya, nggak usah ganggu. Yuk. Udah lah, nggak akan bisa. Pak Angga itu lagi dapat meeting. Nggak mungkin dia mau nemuin tamu kayak kalian gini yang nggak penting. Jadi Pak Angga sudah dengar suara rekaman yang jelek itu, Bu. Ya sudah. Tapi kan itu bukan salah Centini, Bu. Itu salahnya Ibu. Kenapa suaranya Centini itu jadi serak? Jadi nggak mungkin dong Pak Angga itu marah sama Centini ataupun ke Pak Akbar. Insya Allah Pak Angga juga mau kok, Bu, untuk ngedengarkan penjelasan Centini, Bu. Lo lupa ingatan ya? Emang siapa yang ngasih rekaman itu ke Pak Angga? Kan lo. Gimana sih lo? Iya, Centini yang memang ngasih rekamannya itu sama Bu Kinan. Tapi kan Bu Kinan yang nganterin ke kantornya Pak Angga. Oh, jadi lo nyalain gue? Iya. Udah pasti Pak Angga mau dengerin penjelasan kita ya. Nggak usah bahas depannya, ayo. Oh iya. Kalau aku sih ragu ya, karena sekarang pasti Pak Angga sedang merasa dipermainkan sama lo dan Akbar. Terus gimana, Pak? Pak Akbar pasti dengerin saya. Udah, sekarang kamu ke sana. Nggak usah ngobrol sama dia, ayo. Mbak, Ya. boleh saya ketemu sama Pak Angga? Saya sama Centini mau bicara. Maaf Pak, Pak Angga lagi ada meeting penting. Untuk saat ini tidak bisa diganggu. Mbak, nyuwun tolong apa oto Mbak? Soalnya Centini tuh ingin menjelaskan mengenai CD jingle iklan iki Mbak. Harus didengar karo Pak Angga. Soalnya ini yang bener Mbak. CD-nya jadi ketukar. Terus Pak Angga udah buat keputusan, makanya kita mau kasih yang benar. Maaf Pak, saya tidak tahu kapan kelar meetingnya. Ya udah sekarang gini aja. Boleh saya tulis memo ya, saya kasih ke dia. Jadi kalau misalkan udah lagi istirahat 10 atau 20 menit ya bisa temuin saya, ya. Sekali lagi maaf, tadi Bu Emma berpesan kalau meeting berlangsung tidak boleh diganggu. Saya kan nggak ganggu dia. Emang nggak ada istirahatnya. Saya cuma taruh memo, habis itu Mbak kasih dia. Nggak susah. Sekali lagi maaf, saya hanya menjalankan tugas. Ya udah Pak. Sampun Pak, jangan sampai kebawa emosi. Monggo Pak, kita di luar aja dulu Pak. Maaf nih Mbak. Centini, tapi aku harus ketemu sama Pak Angga sekarang juga. Pak, Bapak pulang aja nih Pak, biar Centini ya tungguin di sini. Aku telepon dulu. Aku harus bicara sama dia, beneran. Nah. Kok dimatiin ya? Ya nopo Pak, nyambung tapi Pak. Nyambung tadi dimatiin. Apa bener kata Kinan ya kalau emang dia itu marah sampai dia matiin handphone? Kuatin Centini ya Allah. Centini yakin akan kebesaranmu. Segalanya selalu akan indah pada waktunya. Kasihan Centini. Harusnya orang yang paling down saat ini yaitu Centini. Ini impiannya. Tapi dia bisa begitu tenang. Gak seperti aku tadi. Kinan memang terlaluan. Centini, apapun mimpi kamu, itu sekarang mimpi aku juga. Jadi, apapun yang harus dilaluin aku pasti bantuin kamu ya. Matur suwun nggih Pak. Tapi jangan sampai merepotkan Bapak. Karena sudah cukup banyak Bapak membantu Centini Pak. Enggak kok. Enggak. Monggo Pak, kita ke sana Pak. Gila, Iris tuh keterlaluan banget sih dia. Udah belasan tahun gue kenal sama dia, udah belasan tahun kerja sama dia. Dan bahkan gue udah ikut andil juga ngebesarin perusahaannya dia. Terus apa? Gila, gue malah dimaki-maki depan semua orang loh. Ganggu banget sih lo, Restu. Pak Angga aja bisa gue hasut, apalagi lo, Restu. Awas ya, Restu ya. Lo bakal nyesel. Liatin aja nih. Maaf ya. Emma, silakan lanjutkan CD-nya. Baik Pak. Dede, pegang piring ini semua kotor bang. Pak, Hakim. Kali lagi nggak Pak? Oke, sebentar. Dede, pegang piring ini semua kotor bang. Dede, cium semua gelas masih bau bang. Maaf Pak. Emma, stop. Matiin. Baik Pak. Pegang piring. Apa-apaan ini? Hasil rekaman seburuk itu kok kasih ke saya? Mau menghina saya apa? Saya mohon maaf ya Pak. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Pak. Saya nggak nyangka nih yang saya khawatirkan kok terjadi juga sih. Pak, sebetulnya saya udah mau mengawasi semua pembuatan rekaman itu Pak.
Tapi Pak Akbar tuh nggak mengizinkan saya. Bahkan waktu Centini take vokal tuh saya nggak boleh datang, Pak. Padahal kan saya yang seharusnya bertanggung jawab sama semua proyek ini kan, Pak. Tapi saya nggak punya pilihan. Nanti daripada Pak Akbar nggak mau melakukan rekaman, ya saya ikutin aja maunya dia. Saya tidak peduli gimana proses recordingnya. Ini masalah internal.